Aroma Bokera Rouge 540 menyeruak tajam memenuhi kamar tidur utama. Sebuah wewangian mahal yang asing bagi indera penciuman Hanum di depan cermin setinggi langit-langit. Arya berdiri, merapikan kerah kemeja linen putihnya dengan ketelitian seorang seniman yang sedang memoles karya terakhir. Lelaki itu tampak berbeda hari ini, lebih bercahaya, lebih hidup, dan yang membuat ulu hati Hanum terasa nyeri jauh lebih bersemangat daripada saat mereka berbulan madu 5 tahun lalu. Mas, kamu yakin tidak butuh jaket tebal lagi? Paris sedang peralihan musim. Anginnya bisa sangat menusuk, ujar Hanum datar. Matanya tak lepas dari pantulan suaminya di cermin. Arya berbalik, menyunggingkan senyum yang terlalu lebar, senyum yang tidak mencapai matanya. Tenang saja, Num. Aku cuma seminggu. Lagi pula, jadwal meeting padat sekali, peling-peling, waktuku habis di dalam ruangan berpenghangat, atau di dalam taksi. Tangan lelaki itu dengan gesit menutup koper Rimowa perak yang masih mengilap. Koper baru. Hanum ingat betul. Koper Samsonite lama Arya masih sangat layak pakai. Namun, 3 hari lalu, sebuah paket besar datang berisi koper seharga motor Matic itu. Alasannya, koper lama rodanya macet. Padahal Hanum baru saja memakainya bulan lalu ke Surabaya. Dan benda itu meluncur mulus bak di atas es. Aku berangkat ya. Taksi online-nya sudah di depan. Arya mendekat, mendaratkan kecupan seringan bulu di kening istrinya. Tidak ada hangat, tidak ada rasa. Hanya sebuah formalitas hampa. Hati-hati, Mas. Kabari kalau sudah sampai pasti. Kamu jaga diri di rumah. Jangan lupa bayar tagihan listrik lusa. Dengan langkah ringan seolah tanpa beban, sosok tegap itu melenggang keluar kamar, menyeret koper mahalnya menuruni tangga. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur bom waktu di telinga Hanum. Hanum tidak mengantar sampai ke pagar. Wanita itu memilih berdiri di balik tirai jendela kamar lantai 2, mengintip celah kain vitrase. Di bawah sana, Arya memasukkan bagasi ke dalam mobil. Lalu sebelum masuk ke kursi penumpang, lelaki itu mengeluarkan ponsel. Jemarinya menari cepat di atas layar, disusul sebuah senyum simpul yang menjijikkan. Senyum yang biasanya hanya muncul saat seseorang sedang jatuh cinta. Mobil itu melaju, menghilang di balik tikungan kompleks perumahan elit di Jakarta Selatan itu. Hening. Rumah besar itu seketika terasa mencekik. Hanum menghela napas panjang, mencoba mengurai gumpalan sesak di dadanya. Intuisinya berteriak, meraung-raung memberikan sinyal bahaya sejak seminggu terakhir. Arya yang tiba-tiba rajin gym, ponsel yang selalu diletakkan dalam posisi layar menghadap ke bawah, dan kata sandi ponsel yang berubah tanpa pemberitahuan. Hanum berbalik, berniat merapikan tempat tidur bekas Arya berkemas. Pandangannya tertumbuk pada nakas di samping tempat tidur. Di sana, tergeletak sebuah iPad Pro milik suaminya. Benda pipih itu menyala redup. Rupanya Arya lupa mematikannya, atau mungkin terburu-buru hingga meninggalkan gawai kerjanya itu. Sebuah notifikasi muncul di layar yang terkunci. Ting, Hanum mendekat. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Notifikasi itu berasal dari aplikasi booking hotel internasional. Agoda check-in reminder. Les Maurice, Dorchester Collection, Paris, 1 room, king bed, guest, Mr. Arya Pramana dan Ms. Sela Anindita. Dunia Hanum berhenti berputar. Nama itu, Sela Anindita, bukan nama klien, bukan nama sekretaris kantor, dan jelas bukan nama rekan bisnis pria yang selama ini Arya ceritakan. Tangan Hanum gemetar saat meraih iPad tersebut. Arya memang mengubah sandi ponselnya. Tapi lelaki itu ceroboh. Ia lupa bahwa iPad rumah ini masih menggunakan sidik jari Hanum sebagai salah satu akses pembuka kunci. Peninggalan masa lalu saat Hanum sering meminjamnya untuk menonton drama Korea. Dengan jempol yang terasa dingin seperti es,
Hanum menempelkan jarinya ke sensor. Klik, layar terbuka. Aplikasi email terpampang jelas. Hanum tidak perlu menjadi detektif swasta untuk menemukan apa yang ia cari. Tiket pesawat kelas bisnis Emirates, reservasi restoran Le Jules Verne di Menara Eiffel untuk makan malam romantis 2 hari lagi. Dan yang paling menyakitkan, sebuah invoice pembelian tas Chanel yang dikirimkan ke alamat apartemen di daerah Kuningan, alamat yang Hanum yakini sebagai sarang si wanita bernama Sela. Hanum mundur selangkah. Kakinya lemas hingga ia harus terduduk di tepi ranjang. Air mata yang ia kira akan tumpah ternyata tertahan. Rasa sedih itu ada, tapi tertutup oleh gelombang amarah yang jauh lebih besar. Rasa dikhianati mengubah kesedihan menjadi bahan bakar yang panas. Dinas luar, ya, desis Hanum pada ruangan kosong itu. Suaranya serak, namun tajam. Lelaki itu pikir Hanum adalah wanita bodoh yang hanya tahu belanja dan arisan. Arya lupa. Sebelum menikah dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, Hanum adalah auditor keuangan senior di sebuah firma ternama. Menganalisis kecurangan adalah makanan sehari-harinya. Dan Arya baru saja melakukan kesalahan fatal, meninggalkan jejak digital di rumah seorang auditor. Hanum menatap pantulan dirinya di cermin rias. Wanita di cermin itu tampak terluka, namun matanya menyala-nyalang. Tidak akan ada drama menangis, merongrong, memohon cinta. Tidak akan ada adegan melabrak kampungan di bandara. Itu terlalu murah. Arya ingin bermain api di Paris? Baik. Hanum akan memastikan api itu membakar habis segalanya, sampai tak tersisa bahkan abunya sekalipun. 3 jam berlalu sejak keberangkatan Arya. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan beang-beang panjang di ruang kerja Arya yang kini dikuasai Hanum. Ruangan beraroma kayu jati dan kopi basi itu kini menjadi pusat komando operasi senyap sang istri. Di hadapan Hanum, layar MacBook menyala terang, menampilkan deretan folder yang tersimpan rapi di cloud. Sinkronisasi, fitur teknologi yang mempermudah hidup manusia, sekaligus menjadi malaikat pencabut nyawa bagi para peselingkuh yang gaptek. Arya mungkin pandai berbohong di mulut, tapi manajemen datanya berantakan. Ponsel Arya yang dibawa ke Paris terhubung dengan akun Google yang sama dengan yang terlogin di laptop ini. Fitur backup foto otomatis menyala. Bodoh. Sungguh kebodohan yang arogan. Satu persatu, foto baru mulai bermunculan di layar, seiring dengan tersambungnya ponsel. Arya ke Wi-Fi bandara transit di Dubai. Gambar pertama, selfie Arya dan seorang wanita muda di lounge kelas bisnis. Wanita itu masih sangat muda. Mungkin baru pertengahan 20-an. Kulitnya glowing hasil perawatan mahal, rambutnya dicat coklat pirang, dan ia mengenakan blazer yang Hanum kenali sebagai koleksi terbaru Zara. Mereka menempelkan pipi, tersenyum lebar, sambil memegang gelas champagne. Gambar kedua, tangan mereka saling menggenggam di atas meja, dengan latar belakang paspor dan boarding pass. Caption imajiner mungkin berbunyi, "Start our journey." Tapi bagi Hanum, foto itu berbunyi memulai kehancuran. Gambar ketiga, video pendek. Suara tawa manja Sela terdengar jelas. "Sayang, nanti di Paris beliin yang warna hitam ya, jangan yang merah." Lalu suara Arya menjawab, lembut dan penuh pemujaan, "Apapun buat kamu, babe. Ambil semua yang kamu mau." Rahang Hanum mengeras. "Apapun buat kamu." Tirunya dengan nada jijik. Kalimat yang sama yang Arya ucapkan saat Hanum meminta renovasi dapur bulan lalu. Namun tak kunjung terrealisasi dengan alasan cash flow bisnis lagi seret. Ternyata cash flow itu tidak seret. Alirannya hanya dibelokkan ke selokan bernama Sela. Hanum beralih dari folder foto ke aplikasi perbankan. Sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan yang dikelola Arya, perusahaan yang modal awalnya 100% dari warisan mendiang ayah Hanum, wanita ini memiliki akses penuh sebagai komisaris. Namun, selama ini Hanum memilih diam, mempercayakan operasional sepenuhnya
pada sang suami demi menjaga ego lelaki itu agar merasa menjadi kepala keluarga, sebuah kesalahan fatal. Mutasi rekening bulan terakhir terpampang bagai lembar dakwaan. Penarikan tunai dalam jumlah besar, transaksi kartu kredit untuk butik-butik di Jakarta Selatan, pembayaran hotel bintang 5, semuanya menggunakan kartu kredit, tambahan supplementary card yang induknya atas nama Hanum, serta kartu korporat yang seharusnya hanya untuk biaya operasional kantor. Luar biasa, gumam Hanum. Jemarinya menggatuking getik meja marmer dengan ritme dingin. Kamu membiayai pelacurmu dengan uang warisan ayahku, Mas. Darah di tubuh Hanum mendidih. Namun kepalanya justru semakin dingin. Kemarahan yang malah dikledik hanya akan membuat Arya waspada. Pembalasan terbaik adalah yang datang senyap, tak terduga, dan mematikan. Hanum mengambil ponsel pribadinya. Ia membuka kontak dan mencari nama Pak Darmawan, kepala cabang bank prioritas. Tanpa ragu, ibu satu anak yang belum dikaruniai keturunan itu menekan tombol panggil. Halo, selamat sore, Bu Hanum. Ada yang bisa saya bantu? Suara bariton Pak Darmawan terdengar ramah dan profesional di ujung sana. Sore, Pak Darmawan, saya butuh bantuan urgen. Suara Hanum terdengar tenang, namun menyiratkan urgensi yang tak terbantahkan. Saya mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan pada kartu kredit Black Card dan rekening utama suami saya yang terhubung dengan akun prioritas saya. Sepertinya datanya bocor atau dicuri orang saat perjalanan. Waduh, bahaya sekali itu, Bu. Bapak sedang di luar negeri ya? Betul. Demi keamanan aset, saya ingin mengajukan pemblokiran total. Sekarang juga, semua kartu kredit, kartu debit, dan akses m-banking yang dipegang Arya, tolong dibekukan. Alihkan semua verifikasi hanya ke nomor ponsel saya. Baik, Bu. Tapi Pak Arya nanti bagaimana transaksinya di sana? Hanum menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Senyum miring terukir di wajah cantiknya. Itu urusan nanti, Pak. Keamanan aset nomor 1. Nanti kalau beliau butuh, biar menghubungi saya langsung. Yang penting blokir dulu semuanya. Sampai saldo 0 diakses dia. Siap, Bu Hanum. Saya proses sekarang juga. Dalam 5 menit, semua akses akan terputus. Terima kasih, Pak. Oh, satu lagi. Pindahkan dana liquid dari rekening bersama ke rekening deposito pribadi saya. Saya tidak mau ambil risiko. Dimengerti. Segera dilaksanakan. Sambungan terputus. Hanum meletakkan ponselnya di meja. Ia melirik kembali ke layar laptop. Di sana, sebuah foto baru saja masuk. Arya dan Sela sedang berpose di depan pesawat Airbus A380 yang baru mendarat di Charles de Gaulle, Paris. Wajah mereka berseri-seri, siap menaklukkan kota romantis itu. Selamat datang di Paris, sayang, bisik Hanum pada layar laptop. Nikmati langit Eropamu selagi bisa, karena sebentar lagi kamu akan tahu rasanya neraka di kota terindah di dunia. Hanum bangkit dari kursi, menutup laptop dengan gerakan tegas. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, mematikan lampu, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan. Perang sudah dimulai, dan Jenderal Hanum baru saja menembakkan meriam pertamanya tanpa suara. Paris menyambut para pendosa itu dengan langit abu-abu yang romantis dan rintik gerimis yang membasahi jalanan cobblestone. Udara musim gugur yang sejuk langsung menyergap begitu pintu otomatis Bandara Charles de Gaulle terbuka. Namun bagi Arya, dingin itu tidak terasa. Adrenalin dan kehadiran Sela di sisinya menciptakan kehangatan semu yang memabukkan. Mereka menaiki taksi Mercedes hitam yang meluncur mulus menuju pusat kota. Sepanjang perjalanan, tangan Arya tak henti-hentinya menggenggam jemari lentik Sela. Gadis itu menatap keluar jendela dengan mata berbinar, mengagumi arsitektur klasik yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel melalui akun-akun influencer. Ini mimpi kan, Mas? Sela berbisik manja. Kepalanya bersandar di bahu lebar sang kekasih. Aroma vanila dari parfum gadis itu
bercampur dengan bau kulit jok mobil mewah. Ini nyata sayang, kamu pantas mendapatkan ini, jawab Arya penuh percaya diri. Lelaki itu merasa seperti raja. Di Jakarta, ia hanyalah seorang suami yang terkekang rutinitas dan tuntutan bisnis. Di sini, di kota cahaya ini, ia adalah pria bebas yang bisa memanjakan wanitanya tanpa ada mata-mata yang menghakimi. Bayangan Hanum yang mungkin sedang dasteran di rumah sambil menghitung tagihan listrik terasa begitu jauh. Bagaikan memori dari kehidupan lain yang membosankan. Taksi berhenti di depan lobi Lemuris, hotel istana yang menghadap langsung ke Tuileries Garden. Dorman berseragam rapi menyambut mereka, menurunkan koper-koper mewah termasuk koper Rimowa baru itu dengan sigap. Saat proses check-in, Arya menyerahkan paspor dan kartu kredit korporatnya dengan gaya jemawa. Resepsionis wanita berwajah khas Prancis itu mengetik sesuatu di komputer. Ada jeda beberapa detik yang membuat jantung berdetak. Namun akhirnya, wanita itu tersenyum dan menyerahkan kunci kamar. Deposit sudah kami kunci dari pemesanan awal, Monsieur. Selamat menikmati masa menginap Anda. Arya menghembuskan napas lega yang tadi sadarinya sempat tertahan. Ternyata otorisasi deposit sudah dilakukan oleh sistem hotel sehari sebelumnya. Sebelum Hanum melakukan panggilan maut itu, mereka lolos. Setidaknya, untuk saat ini, malaikat pelindung sepertinya masih berpihak pada perselingkuhan ini. Kamar suite itu luar biasa mewah. Dekorasi bergaya, Louis XVI lampu, gantung kristal, dan jendela besar yang membingkai menara Eiffel di kejauhan. Begitu pelayan keluar, Sela langsung melompat ke ranjang king size yang empuk. Tertawa renyah. Arya menyusul, dan untuk beberapa jam ke depan, mereka tenggelam dalam euforia asmara, melupakan bahwa setiap detik yang berlalu adalah hitungan mundur menuju bencana. Siang harinya, rasa lapar memaksa pasangan itu keluar dari sarang. Mereka memilih Ella Venue, restoran hype tempat para selebriti dan sosialita dunia biasa terlihat. Sela memesan escargot dan pasta truffle, sementara Arya memesan sebotol CH Tu Margot. Cheers! Untuk kita. Arya mengangkat gelas anggurnya. Untuk Paris dan belanja besok, Sela mendentingkan gelasnya. Senyumnya merekah lebar, menampilkan deretan gigi putih hasil veneer mahal. Arya menyesap anggur merah itu. Rasanya sepat namun nikmat. Simbol kesuksesan dan kemapanan. Ia menatap Sela yang sedang sibuk memotret makanan untuk konten close friend Instagramnya. Lelaki itu merasa telah memenangkan hidup. Istri yang penurut di rumah, yang mengurus aset, dan kekasih muda yang bergairah di luar negeri. Skenario sempurna bagi ego laki-laki yang tamak. Mas, habis ini kita langsung ke Faubourg Saint-Honor ya, katanya. Stok di butik pusat lebih lengkap. Rengek Sela, membuyarkan lamunan Arya. Apapun buat Tuan Putri, habiskan dulu makanannya. Kita butuh tenaga buat borong satu toko. Mereka tertawa, tawa yang terdengar pongah di tengah hiruk-pikuk restoran elit itu. Arya mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang kertas euro pecahan besar yang ia tukarkan di Money Changer Jakarta. Ia membayar tunai tagihan makan siang yang setara gaji UMR karyawan kantornya itu, menyisakan kartu kredit utamanya untuk medan perang sesungguhnya di butik nanti. Tanpa Arya sadari, di belahan bumi lain, Hanum sedang menikmati secangkir teh panas sambil memantau notifikasi bank di ponselnya yang sunyi. Tidak ada notifikasi transaksi masuk. Oh, masih pakai uang tunai rupanya. Gumam Hanum tersenyum tipis. Nikmatilah recehan terakhirmu, Mas. Di Paris, Arya menggandeng Sela keluar restoran, menapaki trotoar Avenue Montaigne dengan langkah tegap menuju butik oranye yang menjadi kiblat para wanita. Herm S. Antrean di depan butik Herm S. tidak terlalu panjang sore itu, berkat penampilan parlente Arya dan Sela yang mengenakan barang-barang branded dari ujung kepala sampai kaki. Satpam bertubuh besar di pintu depan membukakan tali pembatas bludru tanpa banyak tanya. Mereka dianggap klien potensial. Di dalam, aroma kulit asli yang khas
memenuhi udara. Ruangan itu hening, elegan, dan mengintimidasi bagi dompet yang tipis. Namun, Arya berjalan masuk seolah ia pemilik tempat itu. Seorang sales associate Sapria bernama Pierre menghampiri mereka dengan senyum sopan yang terukur. "Bonjour, ada yang bisa saya bantu, Monsieur?" "Madam?" Sela langsung mengambil alih. Dengan bahasa Inggris yang lumayan lancar, namun berlogat medok, ia menunjuk display tas. Mata gadis itu tertumbuk pada sebuah lindi ukuran 26 berwarna itu. Bukan Birkin atau Kelly yang butuh riwayat belanja panjang. Tapi tas itu pun harganya sudah cukup untuk membeli mobil kecil. "Boleh lihat yang itu?" tanya Sela antusias. Pierre mengambilkan tas tersebut dengan sarung tangan putih. Sela memekik tertahan saat menyentuh tekstur kulit clemens yang lembut. Ia mencobanya di depan cermin, berputar ke kiri dan kanan. Cocok sekali. Tas itu seolah memang diciptakan untuk menggantung di lengan Sela. "Bagus banget, Mas. Warnanya masuk ke semua baju aku." Sela merajuk. Matanya memancarkan sinar memohon yang selama ini selalu berhasil meluluhkan Arya. "Bungkus," kata Arya singkat pada Pierre, tanpa bertanya harga. Pria itu ingin pamer kuasa. Ia ingin Sela tahu bahwa bersamanya dunia ada dalam genggaman. Selain tas, Sela juga mengambil sepasang sandal oranye dan scarf sutra. Total belanjaan mencapai angka ribuan euro. Pierre membawa barang-barang itu ke meja kasir, mengemasnya dengan rapi ke dalam kotak oranye ikonik. Arya mengeluarkan dompet kulitnya, menarik selembar kartu Visa Infinite hitam kartu sakti yang limitnya nyaris tak terbatas. Kartu yang selama ini menjadi tongkat sihirnya. "Silakan, Monsieur." Pierre menyodorkan mesin edisi. Arya menempelkan kartu itu dengan gaya santai, lalu mengetikkan PIN. Ia menunggu bunyi struk keluar, siap menenteng tas belanjaan besar itu keluar toko bak pahlawan. Namun, mesin itu tidak mengeluarkan bunyi trik-trik pencetakan kertas. Mesin itu berbunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Layar kecil di mesin menampilkan tulisan merah, "Decline, call as your." Alis Pierre terangkat sedikit. Senyum sopannya menipis. "Maaf, Monsieur. Kartunya ditolak. Mungkin ada kesalahan chip. Bisa dicoba lagi?" Wajah Arya masih tenang, meski ada sedikit kerutan bingung di dahinya. "Oh, pasti mesinnya. Coba gesek." "Jangan tap." Pierre menurut. Ia menggesek kartu itu. Arya memasukkan PIN lagi. Hening sejenak. Bip. Decline. Kali ini, ketenangan di wajah Arya mulai retak. Keringat dingin, sebesar biji jagung, muncul di pelipisnya. Aneh sekali. Limitnya masih ratusan juta. "Coba kartu yang ini." Arya mengeluarkan kartu kedua. Kartu Korporat Platinum. Pierre mencoba lagi. Sela mulai gelisah. Ia berhenti bermain ponsel dan menatap Arya dengan pandangan bertanya. Para staf lain mulai melirik-lirik sopan namun tajam. "Bip, transaction fail. Card blocked. Monsieur." Suara Pierre kini terdengar dingin dan formal. "Kedua kartu ditolak oleh bank penerbit. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain? Atau uang tunai?" Arya merasakan darahnya surut dari wajah. Ini tidak mungkin. Ia baru saja memakai kartu ini kemarin untuk beli tiket pesawat. Uang tunai di dompetnya tinggal tersisa 300 euro, jauh dari cukup untuk membayar tas seharga 8.000 euro ini. "Tunggu sebentar. Ini pasti sistem bank di Indonesia yang sedang down. Biar saya telepon dulu." Arya mencoba tertawa renyah. Namun suaranya terdengar sumbang dan panik. Ia menjauh sedikit dari meja kasir, mengeluarkan ponselnya. Sela mendekat, berbisik tajam. "Kenapa, Mas? Malu-maluin dilihatin orang." "Sabar, yang error sistem ini biasa," bisik Arya kasar. Tangannya gemetar menekan nomor layanan prioritas bank. Tidak tersambung. Arya mencoba lagi. Nihil. Ponselnya tidak bisa melakukan panggilan keluar internasional. Rupanya,
Paket roaming pasca bayarnya juga terhubung dengan kartu kredit yang sama untuk pembayaran otomatis. Operator seluler telah memutus layanan karena tagihan bulan berjalan gagal terdebet. Otomatis beberapa menit lalu efek domino dari blokir Hanum yang merembet cepat. "Sialan!" umpat Arya. Ia mencoba menghubungkan ponsel ke wifi toko yang lelet. Pierre mengetuk meja marmer perlahan, sebuah gestur pengusiran halus. "Monsieur, ada antrean pelanggan lain di belakang Anda. Jika pembayarannya belum siap, mungkin kami bisa simpan barangnya dulu." Itu adalah kalimat paling halus untuk mengatakan, "Pergi kau, orang miskin." Sela wajahnya merah padam, menahan malu. Seorang wanita Asia lain di belakang mereka yang terlihat menenteng tas belanjaan, Dior menatap dengan tatapan kasihan, bercampur geli. Harga diri Sela runtuh seketika. Tas impian itu sudah di depan mata, sudah di dalam kotak, tapi harus dikembalikan ke rak hanya karena kartu si Sugar Daddy macet. "Mas, buruan dong!" desis Sela. "Gak bisa!" Kartunya mati semua, wifi-nya juga lemot, Arya membentak. Kepanikan membuatnya lupa menjaga citra. Suaranya menggema di butik sunyi itu. Beberapa kepala menoleh. Pierre dengan sigap menarik kotak oranye itu dari meja ke belakang tubuhnya. "Baiklah, kami akan batalkan transaksinya. Silakan kembali jika masalah perbankan Anda sudah selesai." "Au revoir." Diusir. Mereka secara harfiah diusir secara halus dari surga duniawi itu. Arya dan Sela berjalan keluar dari butik Herm S dengan tangan kosong. Langit Paris yang tadi terlihat romantis, kini tampak mendung dan mengancam. Angin musim gugur menusuk tulang, dan kali ini Arya benar-benar merasakannya. Tidak ada kehangatan, tidak ada tawa. "Kamu bilang kamu orang kaya." Sela bersuara untuk pertama kalinya sejak keluar toko, nadanya penuh racun. "Bayar tas satu aja nggak becus. Kartu kredit kok bisa mati semua? Kamu bohongin aku ya?" "Diam kamu, Sela. Ini pasti ulah bang bodoh itu." Atau Arya terhenti. Sebuah kesadaran mengerikan merayap naik ke punggungnya. Hanum, wajah istrinya yang tenang saat berpamitan tadi pagi, melintas di benaknya. "Hati-hati, Mas." Arya merogosaku mencari ponselnya lagi, mencoba mencari sinyal wifi gratisan dari kafe terdekat. Ia harus menghubungi Hanum sekarang juga, sebelum liburan ini berubah menjadi mimpi buruk total. Tapi jauh di lubuk hatinya, Arya tahu mimpi buruk itu baru saja dimulai. Langkah kaki Arya terasa berat saat menyusuri RU de Rivoli, bukan karena lelah, melainkan karena beban malu yang menggelayut di pundak. Di sebelahnya, Sela berjalan dengan hentakan kaki kasar. Wajah cantiknya ditekuk masam, bibirnya terkatup rapat, seolah menahan ledakan nuklir. Tidak ada lagi gandengan tangan mesra. Jarak 1 meter di antara mereka terasa seperti jurang pemisah yang menganga lebar. "Kita balik ke hotel dulu," gumam Arya, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan itu. "Aku harus telepon bank. Pakai telepon kamar. Sinyal di sini sampah." Sela tidak menjawab, hanya mendengus kasar sambil membetulkan letak kacamata hitamnya, menutupi mata yang mungkin sudah berkokek-koka karena gagal menenteng tas oranye impian. Gedung megah Lemuris menjulang di depan mata, bagaikan oase. Arya mempercepat langkah, ingin segera masuk ke dalam selimut tebal dan melupakan insiden di butik tadi. Pria itu menyapa Dorman dengan anggukan kaku, lalu bergegas menuju lift. Ting! Pintu lift terbuka di lantai ketiga. Mereka berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Sampai di depan pintu kamar 308, Arya merogosaku mengeluarkan kartu akses elektronik. Ia menempelkan kartu itu ke sensor pintu. Lampu indikator berkedip merah. Bip bip bip. Bip. Arya mengerutkan kening. Ia mencoba lagi, menggosok kartu itu ke celana jeansnya, lalu menempelkannya kembali. Merah lagi. Pintu tetap terkunci rapat. Sial. Kartu kamarnya juga error.
Apa sih yang salah hari ini? Arya menggeram frustrasi. Menendang pintu kayu mahoni itu pelan. Mas, jangan bikin malu deh gedor-gedor pintu. Desis Sela tajam. Melirik kiri kanan takut ada tamu lain yang lewat. Tunggu. Di sini, aku ke resepsionis sebentar. Minta reset kunci. Arya kembali turun ke lobi dengan perasaan tak enak yang semakin membesar di ulu hati. Setibanya di meja resepsionis, ia tidak disambut oleh senyum ramah wanita muda yang tadi pagi melayaninya, melainkan oleh seorang pria paruh baya, berjas hitam, dengan pin nama Philip, Duty Manager. Ekspresi pria itu datar, dingin, dan sangat formal. Excuse me? Kunci kamar saya tidak berfungsi. Kamar 308. Ujar Arya, menyodorkan kartu aksesnya. Philip tidak mengambil kartu itu. Ia justru menatap Arya dengan sorot mata yang membuat nyali menciut. Tangan pria Prancis itu menunjuk ke arah komputer. Monsieur Arya Pramana, kami baru saja menerima notifikasi dari bank penerbit kartu kredit Anda. Mereka menyatakan bahwa kartu yang Anda gunakan untuk deposit dan pembayaran adalah kartu curian atau dilaporkan hilang oleh pemilik utama. Semua otorisasi pembayaran telah ditarik kembali secara sepihak oleh bank. Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. Darah di wajahnya terkuras habis. Itu kesalahan sistem. Saya pemiliknya. Istri saya mungkin salah lapor. Kami tidak bisa memverifikasi urusan rumah tangga Anda, Masio. Yang kami tahu, saat ini tidak ada jaminan pembayaran untuk masa menginap Anda. Tagihan malam ini dan deposit kerusakan belum terbayar. Philip meletakkan kedua tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit. Sesuai kebijakan hotel, kami meminta Anda melunasi total tagihan seminggu penuh sekarang juga. Atau silakan meninggalkan hotel ini. Kami tidak bisa menampung tamu tanpa jaminan pembayaran yang valid. Saya bayar tunai untuk malam ini dulu. Besok saya urus banknya. Arya merogoh dompeci, mengeluarkan sisa uang euro yang ia miliki. 300 euro. Philip melirik uang kertas itu dengan tatapan meremehkan. Harga kamar suite yang Anda tempati adalah 2.500 euro per malam, Monsieur. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar layanan laundry kami. Skakmat. Arya mematung. Lututnya goyah. Rasa malu yang tadi ia rasakan di butik Hermes tidak ada apopania dibandingkan ini. Diusir dari hotel bintang 5 karena dianggap penipu. Kami memberi waktu 30 menit untuk Anda dan Nona Sela mengemas barang-barang. Security kami akan menemani Anda ke kamar untuk memastikan tidak ada aset hotel yang rusak atau terbawa. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar muncul di belakang Arya, seolah sudah disiapkan sejak tadi. Tapi 30 menit, Monsieur, atau kami panggil polisi. Perjalanan kembali ke kamar 308 terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Saat pintu dibuka oleh security menggunakan kartu master, Sela yang sedang duduk di lantai sambil main HP langsung berdiri kaget. Kok ada satpam? Tanya Sela panik. Kita harus pindah. Yang suara Arya parau nyaris tak terdengar. Pindah? Kemana? Kenapa? Udah, packing aja dulu. Cepat, bentak Arya, melampiaskan ketidakberdayaannya pada satu-satunya orang yang bisa ia marahi. Setengah jam kemudian, pemandangan tragis tersaji di trotoar depan Le Maurice. 2 koper besar dan 2 manusia yang pagi tadi datang bak raja dan ratu, kini berdiri terlantar di pinggir jalan. Angin Paris sore itu bertiup kencang, menerbangkan helai rambut Sela yang sudah tidak tertata lagi. Langit mulai gelap. Mereka tidak punya tempat berteduh. Tidak ada akses internet. Tidak ada taksi yang bisa dipesan lewat aplikasi, karena akun Uber Arya terhubung dengan kartu kredit yang sama. Hebat, sindir Sela sambil memeluk tubuhnya yang kedinginan. Liburan impian, katanya. Tidur di kolong jembatan Saint kita malam ini? Arya menatap nanar gedung hotel yang hangat di belakangnya. Di benaknya terbayang wajah Hanum yang sedang tersenyum menang.
Istrinya benar-benar memblokir segalanya. Bukan cuma kartu, tapi juga akses kehidupan Arya. Kita cari motel murah. Aku masih ada sedikit uang cash, ujar Arya lemah, menyeret koper barunya yang kini terasa seperti beban dosa seberat 1 ton. Taksi konvensional yang mereka stop di pinggir jalan membawa mereka menjauh dari distrik 1 yang gemerlap, menuju kawasan Gare du Nord di distrik ke-10. Sopir taksi menurunkan mereka di depan sebuah bangunan tua dengan cat mengelupas dan lampu neon bertuliskan hotel yang huruf O-nya berkedip-kedip mau mati. Arya membayar taksi dengan pedih hati, melihat lembaran euro terakhirnya menipis drastis. Setelah menolak memegang koper, gadis itu berdiri di trotoar kotor yang bau pesing, menatap nanar ke arah bangunan suram itu. "Kamu bercanda kan, Mas? Kita nginep di sini?" Sela menunjuk pintu masuk hotel yang sempit, di mana 2 orang pria bertampang mabuk sedang merokok. "Cuma ini yang uangku cukup, Sela. Hotel lain butuh kartu kredit buat deposit." Arya menyentak koper Sela dengan kasar, menyeretnya masuk. Kamar yang mereka dapatkan berada di lantai 4, tanpa lift. Tangga kayunya berderit ngeri setiap kali diinjak. Sesampainya di kamar, bau apek karpet basah bercampur aroma rokok murah langsung menyergap hidung. Ruangan itu sempit. Hanya ada 1 tempat tidur dengan sprei yang warnanya sudah memudar kekuningan dan jendela kecil yang menghadap tembok gedung sebelah. Sela melempar tas tangannya ke kasur, lalu berbalik menatap Arya dengan tatapan nyalang. Topeng gadis manis penurut itu akhirnya retak sepenuhnya, menampilkan wajah asli yang selama ini tersembunyi di balik hadiah-hadiah mewah. "Aku nggak mau tidur di sini. Kasurnya pasti banyak kutu." "Mas, kamu itu sebenarnya kaya apa enggak sih? Katanya pengusaha sukses. Masa kartu diblokir istri aja langsung jadi gembel begini?" Sela berteriak. Suaranya melengking memecah kesunyian malam di lorong kumuh itu. Arya yang sedang berusaha mengatur napas setelah mengangkut koper ke lantai 4, merasakan amarahnya ikut tersulut. "Jaga mulutmu, Sela. Ini situasi darurat. Hanum memblokir semua asetku. Kamu pikir aku mau begini? Ya itu urusan kamu. Sama istri tua kamu yang gila itu. Aku nggak mau tahu. Aku kesini mau shopping, mau foto-foto cantik di Eiffel, bukan mau uji nyali di tempat sampah kayak gini." Sela menendang kaki meja reot di dekatnya. "Tahu gitu, mending aku ikut Roni ke Bali minggu lalu. Dia jelas duitnya nggak kayak kamu. Modal gaya doang tapi dompet kosong." Mata Arya terbelalak. "Roni? Siapa Roni? Bukan urusan kamu." "Oh, jadi selama ini kamu punya simpanan lain. Aku biayain apartemen kamu, beliin mobil, kasih jatah bulanan. Ternyata kamu masih jalan sama cowok lain?" Arya maju selangkah, tangannya mengepal. Sela tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Arya. "Sadar diri dong, Mas, kamu itu udah tua." Perut buncit, rambut mulai tipis. "Kalau bukan karena duit kamu, mana mau aku sama omom kayak kamu. Cinta, jangan mimpi. Cinta itu nggak bisa bayar cicilan mobil." Kalimat itu menghantam Arya lebih keras daripada tamparan fisik. Pengakuan brutal itu meruntuhkan si sisa ego lelakinya. Selama ini Arya merasa Sela mencintainya karena pesonanya, karena ia merasa lebih hidup dibanding saat bersama Hanum. Ternyata ia hanyalah mesin ATM berjalan, dan saat mesin itu rusak, ia tak lebih dari rongsokan tak berguna. Bayangan Hanum kembali muncul. Hanum yang menikahinya saat Arya belum punya apa-apa. Hanum yang rela menjual perhiasan warisan ibunya untuk modal usaha pertama Arya. Hanum yang tidak pernah mengeluh saat mereka harus makan mie instan di akhir bulan pada masa-masa perintisan bisnis. Hanum yang mencintainya karena dia adalah Arya, bukan karena isi dompetnya. Dan Arya telah mengkhianati wanita tulus itu demi seorang parasit yang kini sedang memoki-makinya di kamar hotel seharga 40 euro. "Aku lapar," Sela membentak lagi, memutus lamunan Arya. "Beliin makan. Aku mau steak
Atau minimal burger yang layak. Jangan kasih aku roti minimarket. Arya merogoh saku celananya, mengeluarkan recehan logam dan 2 lembar uang kertas kusut. Total mungkin hanya cukup untuk 2 potong kebab pinggir jalan dan sebotol air mineral. Adanya cuma kebab di ujung jalan, ucap Arya dingin, suaranya mati rasa. Aku nggak doyan, kalau nggak mau, ya puasa, uangku habis. Arya melempar tubuhnya ke atas kasur yang keras, memunggungi Sela. Iya, lelah fisik, lelah mental. Sela menjerit frustrasi, lalu membanting pintu kamar mandi. Suara air keran dinyalakan dengan keras. Arya menatap langit-langit kamar yang berjamur. Di luar jendela, sirine polisi terdengar merongrong di kejauhan, seolah menertawakan kebodohannya. Di saku celananya, ponsel pintar yang canggih itu kini hanya menjadi sebongkah kaca tak berguna tanpa koneksi internet. Ia harus menghubungi Hanum. Ia harus memohon ampun, bukan untuk kembali, tapi setidaknya untuk bisa pulang dari neraka ini. Tapi bagaimana caranya? Harga dirinya hancur lebur, namun rasa takut menjadi gelandangan di negeri orang jauh lebih mencekam. Malam itu di Paris, kota paling romantis di dunia, Arya tidur dengan perut lapar dan hati yang kosong, ditemani dengkuran wanita yang ternyata sangat ia benci. Pagi di Paris tidak pernah terasa semenyedihkan ini. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai motel yang sobek, menyoroti debu-debu yang beterbangan di udara kamar sempit itu. Arya terbangun dengan punggung kaku dan perut yang melilit perih. Kasur busa tipis di bawah punggungnya terasa seperti papan kayu, jauh berbeda dengan king coil di kamar utamanya di Jakarta. Di sebelahnya, sisi ranjang kosong. Arya tersentak bangun. Kepanikan sesaat menyergap. Apakah Sela kabur membawa sisa uang receh mereka? Namun, suara gemericik air dari kamar mandi meredakan kekhawatiran itu sejenak. Gadis itu masih di sini. Mungkin sedang membasuh wajah cantiknya dengan air keran yang berbau kapori tajam, mencoba menyelamatkan riasannya yang luntur. Lelaki itu bangkit, mengenakan kemeja kemarin yang sudah kusut dan bau keringat. Ia harus bertindak. Diam di kamar ini hanya akan membunuhnya perlahan. Aku keluar sebentar cari sinyal wifi, seru Arya ke arah pintu kamar mandi. Tidak ada jawaban, hanya bunyi sikat gigi dibanting ke wastafel. Arya melangkah keluar, menuruni tangga kayu yang berderit, menuju jalanan distrik 10 yang mulai ramai. Tujuannya satu, restoran cepat saji McDonald's di persimpangan jalan, tempat di mana logo wifi gratis tertempel di kaca depannya. Dengan langkah gontai, sosok yang biasa dipanggil Pak Bos itu masuk ke restoran. Ia tidak memesan apa-apa. Uangnya terlalu berharga untuk segelas kopi, melainkan berdiri di pojok dekat toilet, berpura-pura menunggu seseorang. Jemarinya dengan gemetar mengaktifkan fitur wifi di ponsel pintar yang kini tak lebih berguna dari sebongkah batu bata. Itu connected. Seketika, ratusan notifikasi menyerbu masuk. Email tagihan yang gagal terbayar, pesan WhatsApp dari kantor yang menanyakan keberadaannya, dan peringatan dari bank tentang aktivitas mencurigakan. Namun, Arya mengabaikan semuanya. Ia membuka aplikasi WhatsApp, mencari satu nama yang menjadi juru selamat sekaligus hakim baginya. Hanum. Status Hanum online. Arya menekan tombol panggilan suara. Berdering. Jantung Arya berpacu, seirama dengan nada sambung. 1 detik terasa seperti 1 jam. Angkat Num, tolong angkat. Halo. Suara itu terdengar, tenang, jernih, dan damai. Tidak ada nada panik atau khawatir. Suara Hanum terdengar seperti seseorang yang baru saja selesai meditasi pagi. Hanum, astaga, akhirnya nyambung. Arya nyaris berteriak, membuat beberapa pengunjung restoran menoleh ke arahnya. Ia merendahkan suara, berbisik mendesak ke lubang mikrofon. Num, kamu harus bantu aku. Ada masalah besar sama bank. Semua kartu kreditku mati, rekeningku nggak bisa diakses. Aku terdampar di Paris. Num.
Nggak bisa bayar hotel? Nggak bisa makan? Hening sejenak. Di ujung sana, hanya terdengar suara denting sendok beradu dengan piring keramik. Hanum sedang sarapan. Oh, iya, jawab Hanum datar. Kok bisa, Mas? Bukannya kamu pemegang kartu prioritas? Biasanya mereka jarang down loh. Aku nggak tahu. Katanya ada laporan kartu hilang atau dicuri. Kamu nggak lapor opo-pakan ke bank? Lapor? Hanum tertawa kecil. Tawa yang terdengar renyah, namun dingin. Seperti es batu yang dikunyah. Tentu saja aku lapor, Mas. Kemarin aku dapat notifikasi transaksi mencurigakan dari Paris. Padahal suami tercintaku kan pamitnya dinas kerja sendirian. Tapi kok tagihan hotelnya untuk 2 orang? Guest name Arya Pramana, Ansela Anindita. Darah Arya membeku. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh nyawanya ditarik keluar paksa melalui telapak kaki. Ia mematung di pojok McDonald's. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Kebohongannya terbongkar. Telanjang bulat, Mas. Suara Hanum kembali terdengar. Kali ini, nadanya berubah tajam setajam silet. Kenapa diam? Sinyalnya jelek? Atau kamu kaget karena aku tahu nama pelacurmu itu? Num, dengerin aku dulu. Ini salah paham. Arya tergagap. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Otaknya berputar keras mencari alasan. Tapi nihil. Fakta itu terlalu telak. Tidak ada yang perlu didengar, Mas. Aku sudah memblokir semuanya. Aset, rekening, kartu, semuanya atas namaku dan perusahaan warisan Papa. Kamu lupa, kamu itu cuma direktur operasional yang tidak punya saham sepeser pun. Semua fasilitas yang kamu pakai itu milikku. Hanum, tolong, jangan begini. Suara Arya bergetar, berubah menjadi rintihan putus asa. Aku di sini benar-benar nggak punya uang. Sela juga. Kami diusir dari hotel. Kami belum makan. Bagus dong. Sela Hanum cepat. Hitung-hitung. Diet. Katanya Sela suka belanja. Suruh dia jual saja tas-tas branded yang kamu belikan bulan lalu. Lumayan buat beli tiket pulang kelas ekonomi. Num, aku mohon, buka blokirnya sebentar aja. Buat tiket pulang aja. Aku janji bakal jelasin semuanya di rumah. Aku minta maaf. Simpan maafmu buat pengadilan agama, Mas. Hanum, kamu tega biarin suamimu mati kelaparan di negeri orang. Arya mulai kehilangan kendali. Suaranya meninggi karena panik. Kamu yang memilih pergi ke sana, Mas. Kamu yang memilih tidur sama perempuan itu. Sekarang, nikmati liburan impianmu. Anggap saja ini honeymoon terakhir kalian sebelum kamu jadi gelandangan sesungguhnya di Jakarta. Hanum, selamat menikmati Paris, sayang. Klik. Sambungan terputus. Arya menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Foto profil Hanum sudah hilang, ia diblokir di WhatsApp. Lelaki itu merosot, berjongkok di lantai restoran yang berminyak, menenggelamkan wajah ke kedua telapak tangannya. Harapan terakhirnya baru saja memutus tali penyelamat, membiarkannya terjun bebas ke jurang kehancuran. Dia tamat. Arya kembali ke motel dengan langkah menyeret, membawa kabar kematian itu. Namun, kejutan lain sudah menunggunya di kamar ke-404. Pintu kamar terbuka lebar. Koper Sela sudah tidak ada. Arya berlari masuk. Kosong, baju-baju Sela, alat makeupnya, semuanya lenyap. Hanya tersisa koper Rimowa milik Arya yang teronggok sepi di sudut ruangan. Dan secari kertas sobekan bon belanjaan di atas kasur. Lelaki itu menyambar kertas tersebut. Tulisan tangan Sela yang miring dan kasar tertera di sana. Gue balik duluan. Males hidup susah sama penipu kayak lo. Untung gue masih simpen duit sisa bulanan kemarin di rekening pribadi gue. Jangan cari gue lagi. Kita putus. Bye. Arya meremas kertas itu hingga hancur. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi tenaganya sudah habis terkuras. Sela, wanita yang ia banggakan. Wanita yang membuatnya rela mempertaruhkan rumah tangga dan masa depan, meninggalkannya begitu saja di detik pertama kapal karam. Ternyata benar kata orang.
Pelakor hanya setia pada isi dompet, bukan pada pemiliknya. Kini, Arya benar-benar sendiri. Siang itu, pemilik motel menggedor pintu, mengusir Arya karena batas waktu check-out sudah lewat dan Arya tidak punya uang untuk memperpanjang sewa. Dengan sisa harga diri yang nyaris nihil, Arya menyeret kopernya keluar, kembali menggelandang di jalanan Paris. Ia berjalan tanpa arah, perutnya perih melilit karena belum diisi makanan sejak kemarin siang. Ia mencoba menjual jam tangan Tag Heuer miliknya di sebuah toko barang bekas, tapi karena tidak membawa kotak dan sertifikat yang ditinggal di Jakarta, jam itu hanya dihargai sangat murah, hanya cukup untuk ongkos kereta ke bandara dan 1 sandwich dingin. Malam harinya, Arya tiba di Bandara Charles de Gaulle, bukan untuk check-in di counter kelas bisnis, melainkan untuk mencari bangku besi di ruang tunggu keberangkatan umum. Bandara itu dingin, AC sentral menusuk hingga ke tulang sumsum, menembus kemeja tipis yang dipakainya. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan wajah bahagia. Keluarga yang hendak berlibur, pebisnis yang sibuk dengan teleponnya. Arya duduk memeluk tas ranselnya, menatap nanar papan jadwal penerbangan. Ada penerbangan ke Jakarta malam ini, naik Qatar Airways. Dulu, ia tinggal gesek kartu untuk duduk di kursi empuk pesawat itu. Sekarang, ia hanya bisa menatap tulisan Jakarta di layar liquid crystal display dengan mata berkaca-kaca. Ia harus pulang. Ia tidak bisa mati konyol di sini. Dengan tangan gemetar karena lapar dan malu, Arya kembali mencari wifi gratis bandara. Kali ini, ia tidak menghubungi Hanum. Ia tahu pintu itu sudah tertutup rapat. Ia membuka daftar kontak. Jarinya menggantung di atas nama-nama yang ia kenal. Teman golf? Tidak mungkin. Dia akan jadi bahan tertawaan satu klub. Sekretaris kantor? Dia pasti melapor ke Hanum. Rekan bisnis? Reputasinya akan hancur selamanya. Hanya ada satu pilihan tersisa. Pilihan yang paling menyedihkan bagi seorang pria dewasa. Mama. Arya menekan tombol panggil. Panggilan via WhatsApp tersambung. Halo, Arya. Kok tumben telepon malam-malam, nak? Di sana jam berapa? Suara ibunya yang tua dan renta terdengar di seberang sana. Penuh kasih sayang. Suara itu meruntuhkan pertahanan Arya. Air mata lelaki itu tumpah. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kehinaan. Ma. Suara Arya pecah. Serak menahan isak. Loh, kamu kenapa? Kok nangis? Kamu sakit? Hanum mana? Arya menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Ia harus berbohong. Ia tidak sanggup mengatakan kebenaran bahwa ia sedang terlantar karena berselingkuh. Ma, aku kena musibah. Dompetku dicuri orang di Paris. Semuanya hilang, Ma. Paspor, kartu kredit, uang, semuanya. Innalillahi. Ya ampun, nak. Terus kamu di mana sekarang? Kamu nggak apa-apa? Suara ibunya panik luar biasa. Aku di bandara, Ma. Nggak bisa pulang. Hanum nggak bisa dihubungi. Mungkin sinyalnya susah di tempat dia. Arya menggigit bibir. Berbohong lagi. Menyeret nama istrinya untuk menutupi aib. Ya sudah. Jangan nangis. Mama harus kirim uang kemana? Kamu butuh tiket. Iya, Ma. Tiket pulang saja. Nanti sampai Jakarta Arya ganti. Tolong banget, Ma. Iya. Mama minta tolong adikmu pesankan sekarang. Kamu tunggu di situ ya. Jangan kemana-mana. Ya Allah, kasihan anakku. Sambungan ditutup. Arya menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi besi yang keras. Ia baru saja menipu ibunya sendiri. Ia membiarkan wanita tua itu panik dan mungkin membongkar tabungan pensiunnya demi menyelamatkan anak laki-laki yang tidak tahu diri ini. Setengah jam kemudian, tiket elektronik masuk ke emailnya. Penerbangan ekonomi paling murah, transit 2 kali, total perjalanan 28 jam. Tapi bagi Arya, itu adalah tiket menuju surga, atau setidaknya jalan keluar dari neraka Paris. Malam itu, Arya tidur meringkuk di kursi bandara, dengan perut keroncongan. Memeluk koper mahalnya seperti guling. Di sekitarnya, petugas kebersihan mulai menyapu lantai.
Seorang eksekutif muda yang sukses, kini tampak tak ubahnya seperti pengemis berdasi. Dan yang paling menakutkan bukan perjalanan pulangnya, melainkan apa yang menunggunya di Jakarta. Arya tahu penyambutan Hanum akan jauh lebih menyakitkan daripada dinginnya lantai bandara Paris. 28 jam perjalanan di kelas ekonomi adalah siksaan fisik yang belum pernah Arya bayangkan seumur hidupnya. Lututnya kaku karena terhimpit kursi sempit, lehernya sakit akibat tidur dalam posisi tegak, dan aroma tubuhnya sendiri kini mulai mengganggunya. Tanpa mandi selama 2 hari, dengan kemeja linen mahal yang kini kusut seperti kain lap, Arya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan sisa-sisa nyawa. Jakarta menyambutnya dengan udara lembab yang menyesakkan. Tidak ada sopir kantor yang menjemput. Tidak ada layanan VP. Arya menyeret koper Rimuania yang kini tergores di sana-sini akibat perlakuan kasar bagasi pesawat murah menuju pangkalan taksi biasa. Ia harus menggunakan uang sisa kembalian beli roti di Bandara Transit Doha untuk membayar ongkos pulang. Sepanjang perjalanan melintasi tol dalam kota, benak lelaki itu menyusun ribuan skenario permohonan maaf. Ia akan berlutut, ia akan menangis, ia akan mengatakan bahwa Sela yang menggodanya, bahwa ia dijebak. Arya yakin Hanum yang selama ini lembut dan penurut pasti akan luluh. Mungkin butuh waktu, tapi Arya optimis bisa memanipulasi situasi seperti biasanya. Hanum mencintainya, dan cinta itu adalah senjata yang akan Arya gunakan untuk berlindung. Taksi berhenti di depan gerbang hitam rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah. Arya turun, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa wibawanya sebelum menghadap sang istri. Namun, langkahnya terhenti tepat di depan pintu gerbang kecil. Kuncinya tidak masuk. Arya mencoba memutar anak kunci itu berkali-kali. Macet? Bukan, ini bukan macet. Lubang kuncinya sudah diganti. Keringat dingin kembali mengucur di punggungnya. Pak Arya, sapaan itu datang dari pos satpam. Pak Ujang, satpam rumah yang sudah bekerja 5 tahun, keluar dengan wajah canggung. Ia tidak membukakan gerbang, melainkan berdiri di baliknya. Pak Ujang, kenapa gerbang dikunci? Buka, saya mau masuk, perintah Arya. Nadanya sedikit meninggi karena lelah. Maaf Pak, perintah Ibu Hanum, Bapak tidak diperkenankan masuk ke dalam area rumah. Apa? Ini rumah saya, Jang. Kamu gila ya? Arya mengguncang pagar besi itu dengan emosi. Anu, Pak, Ibu bilang barang-barang Bapak sudah disiapkan di teras luar. Di samping pos saya ini, Pak Ujang menunjuk tumpukan kardus dan koper di sudut luar pagar, tertutup terpal biru agar tidak kehujanan. Mata Arya membelalak. Ia berlari ke arah tumpukan itu, menyingkap terpalnya. Benar saja, baju-bajunya, koleksi sepatu, stik golf, hingga penghargaan bisnis miliknya, semua ditumpuk asal-asalin dalam kardus mie instan, seperti sampah yang menunggu diangkut tukang rongsok. Hanum, Arya berteriak sekuat tenaga ke arah rumah utama. Keluar kamu, jangan kurang ajar sama suami. Pintu utama rumah terbuka perlahan, bukan dengan gedoran marah, melainkan dengan anggun. Hanum melangkah keluar. Penampilannya sungguh kontras dengan Arya yang dekil. Wanita itu mengenakan dres selutut berwarna putih gading, rambutnya ditata rapi, wajahnya segar dan bercahaya. Ia berjalan santai melintasi halaman rumput, berhenti tepat 3 meter dari pagar, menjaga jarak aman dari orang asing di depannya. Sudah pulang, Mas? Sapanya lembut, namun matanya sedingin kutub utara. Bagaimana liburannya? Menyenangkan tidur di bandara? Num, buka gerbangnya. Kita bicara di dalam. Jangan bikin malu tetangga, desis Arya, mencengkeram jeruji besi. Tidak ada yang perlu dibicarakan di dalam. Rumah ini, sertifikatnya atas namaku. Isinya dibeli pakai uang warisanku. Kamu tidak punya hak selangkah pun masuk ke properti ini lagi. Aku suamimu, Hanum. Kamu gak bisa ngusir aku kayak anjing. Hanum,
tersenyum miring. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik punggungnya. Status suami itu cuma di kertas, Mas. Dan kertas itu pun sebentar lagi tidak berlaku. Wanita itu menyelipkan amplop tersebut di celah pagar besi. Amplop itu jatuh tepat di sepatu kotor Arya. Ambil, itu oleh-oleh dariku. Jauh lebih mahal daripada tas Hermes yang gagal kamu belikan untuk pelacurmu itu. Tangan Arya gemetar saat memungut amplop tebal itu. Ia merobek segelnya dengan kasar. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan sedikit tertiup angin sore. Dokumen pertama. Surat gugatan cerai. Alasannya tertulis jelas. Perzinahan, disertai bukti foto dan manifest penerbangan. Tidak ada celah untuk menyangkal. Dokumen kedua, hasil audit forensik keuangan perusahaan. Mata Arya menyipit membaca angka-angka yang dilingkari merah. Penggelapan dana operasional, pemalsuan reimbursement, penggunaan kartu kredit korporat untuk kepentingan pribadi. Kamu pikir aku diam saja selama kamu memanipulasi laporan keuangan kantor? Suara Hanum memecah konsentrasi Arya. Aku diam karena aku mengumpulkan bukti. Selama ini aku memberimu jabatan direktur agar kamu punya harga diri, Mas. Tapi ternyata kamu maling. Ini bisa dijelaskan. Num, itu pinjaman sementara. Arya tergagap. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari mayat. Ancaman penjara kini membayangi matanya. Jelaskan saja pada pengacara perusahaan. Opsinya dua, Mas. Kamu tanda tangani surat persetujuan cerai tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Atau bukti penggelapan ini aku bawa ke Polda besok pagi. Arya terhuyung ke belakang. Kakinya lemas hingga ia terduduk di atas salah satu kardus barangnya sendiri. Pilihan yang diberikan Hanum Somasima mematikan. Miskin atau penjara. Kamu kejam, Num, bisik Arya. Air matanya menetes. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kekalahan. Aku membangun bisnis ini sama kamu. Salah. Ayahku yang membangunnya. Aku yang memodalinya. Kamu hanya menjalankannya. Itu pun sambil mencuri. Potong Hanum tajam. Oh ya, satu lagi kabar gembira buatmu. Hanum mengeluarkan ponselnya, menunjukkan layar ke arah Arya dari balik pagar. Sebuah postingan Instagram story. Akun itu milik Sela. Foto Sela sedang cheers gelas wine dengan tangan seorang pria yang mengenakan jam tangan Rolex emas. Captionnya, "Back to reality. Thank you for saving me from hell, baby." By masa lalu suram. Sela sudah dapat tumpangan baru sepertinya. Dia pulang naik bisnis kelas tadi pagi. Dibayari teman barunya. Kamu benar-benar ditinggal sendirian, Mas. Di Paris dan di sini. Hancur, dunia Arya runtuh sempurna. Egonya sebagai laki-laki, kariernya sebagai pengusaha, dan status sosialnya, semua lenyap dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ia menatap Hanum, wanita yang dulu ia anggap membosankan, kini berdiri menjulang tinggi, bak dewi pembalas dendam yang tak tersentuh. Sekarang, angkut sampah-sampahmu ini pergi dari depan rumahku. Aku beri waktu 10 menit sebelum aku panggil satpam kompleks untuk mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Hanum berbalik badan, rambut panjangnya berkibar indah. Ia berjalan kembali menuju pintu utama yang kokoh. Hanum, tunggu, aku harus tinggal di mana? Teriak Arya, putus asa. Tanpa menoleh, Hanum melambaikan tangan kanannya di udara. Coba cari kolong jembatan di Tanah Abang. Siapa tahu lebih hangat daripada di Paris. Brok, pintu rumah tertutup. Suara kunci diputar dari dalam terdengar tegas. Mengakhiri babak kehidupan pernikahan mereka selamanya. Di luar pagar, di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, Arya Pramana duduk sendirian di atas tumpukan kardus. Di tangannya tergenggam surat cerai. Di sakunya tidak ada uang, dan di hatinya hanya ada penyesalan yang terlambat datang. Ia telah menukar berlian di rumah demi sebongkah batu kali yang kini telah menggelinding pergi. Sebuah taksi online pesanan Hanum tiba-tiba berhenti di depan pagar.
Sopirnya menurunkan kaca. Atas nama Pak Arya, pesanan Ibu Hanum. Katanya diantar ke terminal bus Pulau Gadung. Arya tertawa sumbang. Tawa orang yang kewarasannya mulai retak. Istrinya mantan. Istrinya bahkan sudah merencanakan cara membuangnya jauh-jauh. Dengan gontai, lelaki itu mulai menaikkan kardis-kardisnya ke dalam bagasi mobil murah itu. Kehidupan mewahnya tamat hari ini.